Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali berjumpa dalam khotbah minggu saat ini, di mana firman-Nya akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Kita dapat mempersiapkan terlebih dahulu pembacaan kita dari Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9 bagian A. Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9a. Kalau kita sudah menemukan perikop pembacaan ini, mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang berkuasa atas diri dan hidup kami. Kasih dan penyertaan-Mu yang membuat kami boleh menikmati hari Minggu Kudus perhentian-Mu ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Minggu tanggal 5 April 2020. Dan firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukan kami untuk dapat memahaminya, menghayatinya, dan boleh memberlakukannya dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, dan bersabdalah karena kami telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan kita dari Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayat yang ke-9 bagian A. Judulnya adalah Ketaatan Hamba Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku didodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dapat menghayati dan menindaklanjuti kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 5 April 2020, kita telah tiba di Minggu Palem dan Sengsara. Artinya, 1 minggu lagi kita akan merayakan Paskah atau kebangkitan Kristus. Dan sebelumnya kita pun akan memperingati Hari Jumat Agung atau Hari Kematian Yesus. Kalau kita membuka Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, di situ diutarakan tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara disaksikan oleh penulis Injil Matius bahwa ada begitu banyak orang yang antusias menyambut Yesus. Mereka kemudian berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka pun menghamparkan pakaian mereka di jalan. Mereka pun mengambil ranting-ranting dari pohon dan meletakkannya di jalan. Semua itu mereka lakukan karena mereka punya harapan yang besar kepada Yesus. Bahwa Yesus yang datang ini akan menjadi raja, akan menjadi Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka punya harapan besar agar Yesus menjadi raja
Ia akan memberikan kemenangan kepada mereka. Ia akan memerintah mereka. Namun, jemaat yang sama dikasih Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya sebatas membawa kemenangan bagi orang-orang Israel yang saat itu dijajah oleh Romawi. Tapi lebih jauh daripada itu, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kemenangan atas kuasa dosa atau maut bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, di sana dikemukakan bahwa selain pakaian ada juga ranting-ranting dari pohon yang kemudian dihamparkan di jalan. Itu melambangkan kemenangan, itu melambangkan kemerdekaan, itu melambangkan sukacita. Tetapi kini yang kita lihat adalah daun palem. Mengapa demikian? Karena daun palem melambangkan perdamaian, kemenangan, dan pengharapan kita yang satu-satunya kepada Tuhan. Kemenangan atas kuasa dosa atau maut, dan juga pengharapan yang satu-satunya kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Lalu, arti yang lain adalah perdamaian. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam memasuki Minggu Palem dan Sengsara ini, mari kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Tetapi juga, mari kita mengaminkan bahwa Yesus mengalami penderitaan, mengalami penyaliban, kesengsaraan dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit, berarti ia berkuasa menaklukkan segala kuasa dalam dunia ini, termasuk kuasa dosa dan maut. Dan yang tidak kalah pentingnya, ketika kita memasuki minggu-minggu Palem dan Sengsara ini, kita diminta untuk mewujudkan perdamaian dengan semua orang. Berdamai dengan keluarga kita, berdamai dengan tetangga-tetangga kita, dan berdamai dengan orang-orang dalam jemaat kita. Jemaat yang sama sepengharapan dalam Kristus Yesus, ada seorang ahli pemahat, arsitek, pelukis, penyair dari Italia yang sangat terkenal di abad ke-16. Namanya adalah Michelangelo. Pada suatu waktu, ada seorang yang membawa bongkahan batu marmer yang sangat besar. Lalu dibawa kepada seorang pemahat. Tapi sebelumnya bukan kepada Michelangelo, tetapi kepada pemahat yang bernama Donatello. Saat Donatello melihat bongkahan batu marmer ini, dia melihat, wah, batu marmer ini punya banyak cacat. Dan dia sulit untuk mengubah batu marmer ini menjadi patung karena ada begitu banyak cacat di batu tersebut. Akhirnya Donatello menolak. Selanjutnya, yang memiliki batu marmer ini datang kepada Michelangelo. Sama seperti Donatello, Michelangelo kemudian melihat ada begitu banyak cacat yang terdapat di batu marmer itu. Michelangelo kemudian berpikir, membayangkan ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang akan ia hadapi ketika ia akan memahat batu itu. Dia berpikir keras, apa yang dia dapat lakukan dengan batu marmer yang penuh cacat ini. Saudara-saudara, Michelangelo mengerahkan tenaganya, pikirannya, perhatiannya, dan dengan sangat hati-hati dia mengukir batu marmer itu agar dapat menjadi sebuah patung. Batu marmer yang penuh dengan cacat itu kemudian dengan konsentrasi yang penuh ia mengubahnya menjadi lekukan-lekukan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, batu marmer yang banyak cacatnya itu diubah oleh Michelangelo menjadi sebuah patung yang sangat terkenal. Namanya patung Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mencari sendiri di internet bagaimana bentuk dari patung Daud ini. Patung Daud ini menjadi karya yang sangat terkenal bagi Michelangelo dan menjadi pusat di kota Italia yang namanya kota Firenze. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari Michelangelo. Bahwa ia tidak mudah menyerah dengan kesulitan yang ia hadapi. Tetapi
Ia mengerahkan tenaga, perhatian, konsentrasi, bahkan dia berhati-hati sehingga sesuatu hal yang banyak cacatnya, yang banyak kekurangannya pun kemudian diubah menjadi sebuah patung yang sangat terkenal. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu hal yang dapat menginspirasi kita dari Michelangelo. Dia adalah seorang yang ahli di bidangnya. Dia adalah seorang pakar. Dia adalah seorang pemahat, arsitek, penyair, pelukis yang sangat terkenal. Tetapi Michelangelo selalu berkata, saya masih harus terus-menerus belajar. Artinya, Michelangelo selalu memposisikan dirinya menjadi murid. Meskipun dia seorang yang ahli di bidangnya, meskipun dia sangat piawai dengan keahliannya, tetapi ia selalu memposisikan dirinya menjadi seorang murid. Belajar dari Michelangelo, maka kita pun sepatutnya harus menyadari bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Kita mesti banyak belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Bacaan kita kali ini dari Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9 bagian A. Memang judulnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Tetapi kalau kita mencermati kalimat demi kalimat yang tertera dalam perikop ini, ternyata di situ lebih banyak menggambarkan tentang identitas atau istilah murid. Dalam ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6, di situ dikemukakan bagaimana kehidupan seorang murid dalam hal persekutuannya dengan Tuhan, dan bagaimana penghayatan dan sikap seorang murid dalam menghadapi berbagai dinamika hidup. Lalu ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9a, di situ memuat tentang bagaimana keyakinan seorang murid terhadap Tuhannya, dan keyakinan itu berdampak dalam hubungannya akrab dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebagai seorang murid, maka ia menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Setiap hari ia tekun duduk di bangku sekolah di mana Allah mengajarkan berbagai perintah dan kehendak kepadanya. Menjadi murid, ada banyak hal yang ia dapatkan dari gurunya. Telinganya disendengkan untuk mendengarkan segala pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, penulis Yesaya 50 ayat 4 hingga 9a ini menceritakan bahwa dia dikaruniai lidah seorang murid. Artinya, dia diajar untuk mendengar dan mengatakan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepadanya. Setiap pagi, Tuhan selalu membukakan dan menajamkan pendengarannya. Dengan kata lain, apa yang ia dengar dari Tuhan, apa yang dia dapat pelajari dari pengajaran Tuhan, maka itu juga yang ia harus sampaikan. Saudara-saudara yang terkasih, penulis dari kitab Nabi Yesaya ini pun mengaminkan. Ketika apa yang ia dengarkan dari perintah Tuhan, dari firman Tuhan, lalu ia pun menyatakan kebenaran sebagaimana yang terdapat dalam firman Tuhan, maka ia mengaminkan dalam ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9a bahwa Allah pasti berada di pihaknya. Allah pasti akan membela dirinya ketika ia selalu konsisten dalam memberitakan kebenaran isi firman Tuhan. Dari perikop ini kita diajarkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita pun semuanya harus memiliki lidah seorang murid. Artinya lidah seorang yang mau dan bersedia diajar oleh Tuhan. Sehingga setiap kita yang memiliki lidah hendaknya dapat mengekang, hendaknya dapat mengendalikan apa yang kita ucapkan, sehingga semuanya itu bermanfaat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua adalah murid Tuhan. Tetapi sadar atau tidak, acap kali lidah kita sulit untuk dikekang. Kita bukannya memberitakan tentang isi firman Tuhan, kebenaran Tuhan,
Tetapi justru kita mengucapkan kata-kata yang sembarangan, percakapan yang sembrono, kata-kata yang belum pasti kebenarannya, tetapi kemudian kita memprovokasi orang-orang lain sehingga tidak ada perdamaian antara satu dengan yang lain oleh karena ucapan yang keluar dari lidah kita. Saudara-saudara, Matius pasal 12 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-37 mengingatkan kita firman Tuhan. Setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapannya engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita menyatakan kedewasaan kita. Kedewasaan itu tentu saja bukan dilihat dari umur, tapi kedewasaan kita ketika kita dapat mengendalikan dan mengekang lidah kita, lalu mengucapkan setiap kata-kata yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menghadirkan damai sejahtera dan sukacita kepada orang-orang di sekitarnya. Orang yang takut, orang yang putus asa dihiburkan dan diteguhkan, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Sebetulnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Yesaya 50 ayat 4 hingga 9a ini sebetulnya menubuatkan tentang Yesus Kristus. Dan nubuat tentang Yesus ini membuat 3 langkah penting dalam hidup Yesus. Langkah yang pertama adalah dengan lidahnya Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan berbagai pengajaran, berbagai teguran, berbagai khotbah, dan berbagai penghiburan. Langkah yang kedua, dengan telinga yang dimiliki oleh Yesus, ia terlatih untuk selalu siap mendengarkan setiap keluhan dan permohonan, tetapi ia juga mewujudkan kepedulian dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Dan langkah yang ketiga adalah Yesus menunjukkan ketaatan kepada Bapanya yang di surga. Ia rela mengorbankan jiwa raganya untuk menyatakan kemuliaan bagi Bapa di surga. Dan dalam kehidupannya sehari-hari, ia pun memberikan keteladanan bagaimana kasihnya yang rela berkorban dan tanpa perhitungan itu pun dinyatakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan, pelayanan Yesus Kristus ini semakin memuncak dalam minggu-minggu yang akan kita lewati ini. Penderitaan, kesengsaraan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Sangat jelas, sangat konkret. Dan hal itulah yang patut kita hayati dan kita tindak lanjuti dalam masa-masa Minggu Palem atau sengsara ini. Sebagai seorang murid, kita diberi lidah untuk memberikan semangat baru kepada orang-orang di sekitar kita. Di mana kita dituntut untuk bersedia terus-menerus belajar, terus-menerus membuka diri untuk mendengar apa yang Tuhan firmankan atas diri dan hidup kita. Kesediaan kita untuk mendengar firman-Nya, kesediaan kita untuk mendengar curahan hati atau keluhan dari orang lain, tetapi juga kemampuan untuk berempati, untuk solider dengan pergumulan orang-orang di sekitar kita. Lidah seorang yang sudah diajar adalah lidah yang bersedia untuk dikendalikan, sehingga setiap kata yang kita ucapkan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya tema kita pada hari ini Minggu tanggal 5 April 2020 adalah menyambut Tuhan dengan hati yang bersih dan juga dengan lidah yang bersih. Oleh sebab itu, dalam menyambut Minggu Palem dan sengsara ini, mari kita selalu meminta pertolongan Tuhan agar hati kita bersih, agar lidah kita bersih, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh membawa makna daun palem ini, membawa pengharapan kepada Kristus dan juga mewujudkan perdamaian dengan semua orang, sehingga kita boleh mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Selamat memperingati Minggu Palem dan sengsara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.